Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim. Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kita hormati Bapak-Bapak Ketua dan para Wakil Ketua lembaga-lembaga negara yang hadir pada kesempatan yang baik ini, hadir Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Mensesnek Pratikno yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-Bapak para Wakil Menteri yang sudah hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Pejabat Gubernur DKI, Bapak Pangdam Jaya, Bapak Kapolda Metro, dan seluruh pejabat pemerintah pusat maupun daerah dan anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang dan seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang, baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan yang hadir dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Pada sore hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang tahun 2023. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di tengah-tengah kesibukan beliau yang sungguh luar biasa. Pada sore hari ini masih berkesempatan untuk hadir pada pertemuan ini dan kita bersama-sama mengharapkan beliau dapat memberikan sambutan, nasihat, dan tausiah yang tentu amat berarti dan berguna bagi kita semuanya. Bapak Presiden, Bapak pimpinan lembaga negara, Bapak Menteri dan para Wakil Menteri, rekan-rekan pengurus partai politik yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Acara kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang kali ini, Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Dewan Partai, merupakan satu acara yang sangat penting di tengah-tengah situasi yang berubah, terutama dalam rangka menghadapi pemilihan umum tahun 2024 yang akan datang, sekiranya pemilu itu memang jadi dilaksanakan. Ya. Sebab sebagaimana kita maklum sekarang memang berkembang wacana pemilu ini dilaksanakan atau ditunda. Kalau ditunda, lantas bagaimana dengan pejabat-pejabat yang pengisian jabatannya itu dilakukan melalui pemilihan? Bagaimana dengan partai-partai politik yang sudah ada di Dewan Perwakilan Rakyat? Bagaimana para anggota DPR, DPD, dan DPRD? Dan juga tentunya jangan dilupakan bagaimana nasib partai-partai baru dan partai-partai yang tidak punya kursi di DPR, yang sudah susah payah ikut dalam verifikasi administrasi dan faktual, sudah dinyatakan lolos, tapi pemilunya ditunda 3 tahun atau 4 tahun lagi. Tentu hal-hal seperti ini memerlukan satu diskusi, memerlukan satu pembahasan yang mendalam, baik dari aspek konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maupun juga pertimbangan-pertimbangan sosial dan politik, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomi global tahun-tahun yang akan datang, yang sedikit banyaknya tentu akan berdampak kepada kehidupan kita sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Kalau kita ingat-ingat pada tahun 1999 yang lalu, pertama kalinya dalam sejarah, kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Banyak hal yang kita rubah, tapi ada juga hal-hal yang terlupakan dibahas pada waktu itu, yaitu apa yang harus kita lakukan sekiranya kita menghadapi sebuah krisis yang biasa disebut dengan istilah krisis konstitusional atau constitutional crisis. Kalau kita membaca pasal 22 UUD 45 dikatakan pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Dan semua jabatan-jabatan kenegaraan itu ada batasnya, yaitu 5 tahun sejak dilantik. Apa yang akan terjadi sekiranya pemilu tidak dapat dilaksanakan? Baik oleh sebab-sebab alam, misalnya terjadi megatrust di selatan Pulau Jawa, terjadi gempa dahsyat dengan tsunami yang luar biasa, pemilu tidak bisa dilaksanakan. Terjadi kemudian wabah seperti pandemi kemarin, terjadi kerusuhan, terjadi pemberontakan, terjadi krisis ekonomi dan sebagainya, pemilu tidak bisa dilaksanakan. Sementara MPR tidak dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Semua habis masa jabatannya. Apa jalan keluar yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi krisis darurat yang seperti itu? UUD 45 yang lama, dia fleksibel. MPR menjadi MPRS mengeluarkan tap-tap begitu banyak untuk mengatasi keadaan yang sekarang sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Barangkali itulah sebabnya Partai Bulan Bintang itu harus ada di DPR. Ya. Dan harus ada di MPR. Seperti pengalaman pada tahun 1999, Partai Bulan Bintang hanya 13 kursi, 1 fraksi, tapi mengajukan calon presiden, menghentikan sidang MPR, dan kemudian partai-partai besar datang ke PBB, bos, ini bagaimana mengatasi keadaan? Nah, jadi kadang-kadang ya yang kecil itu bisa ada gunanya juga. Ya, ya. Jangan yang besar dikedepankan, yang kecil dikebelakangkan. Tapi ada saatnya juga yang kecil itu perlu diajak bicara, karena kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya kita tidak mengenal yang besar atau yang kecil. Kita tidak mengenal yang mayoritas dan yang minoritas. Semua sama, semua harus diperhitungkan dan dipertimbangkan. Sebab itulah dulu para pemimpin bangsa ketika menyusun UUD 45 itu mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua orang terwakili di sana. Sekarang dengan MPR terdiri atas DPR dan DPD yang seluruhnya dipilih, ada suku-suku kecil seperti suku Dayak Keharingan, ya, seperti suku Dani di Papua. Itu kalau suruh ikut pemilu nggak akan dapat kursi. Apakah mereka tidak perlu dianggap sebagai sebuah satu suku yang merupakan bagian dari bangsa kita? Karena itu dulu itu ada utusan daerah, ada utusan golongan, supaya semua kelompok besar dan kecil itu terwakili di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nah sekarang kita sudah maklum, pemilu sudah disepakati akan dilaksanakan Februari pada tahun 2024 yang akan datang. Ya, belum tahu
terlaksana atau tidak. Kita siap-siap saja mengantisipasi semua itu, ya. Jadi jangan sampai kita tidak siap-siap menghadapi kalau tiba-tiba ada satu keadaan berubah. Lalu ada lagi wacana sekarang ini. Wacana apakah pemilu dengan sistem terbuka atau pemilu dengan sistem tertutup. Ya. PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Barangkali cuma tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem seperti itu. Mengapa? Mengapa kita berpikir seperti itu? Oleh karena ya, demokrasi kita telah mengalami satu pergeseran yang luar biasa. Dari kekuatan rakyat, ya, dari kekuatan rakyat menjadi kekuatan uang, ya, kekuatan modal, ya. Orang tidak perlu dikader di partai, tidak perlu dididik di partai, tidak perlu harus berjenjang dari bawah dalam kepengurusan partai, ya. Tiba-tiba, ya, karena punya uang, ya, karena populer, direkrut jadi caleg, terpilih. Dan akhirnya jadilah DPR yang jauh daripada apa yang menjadi harapan kita bersama. 1 tahun membahas RUU cuman berapa, lalu kemudian membahas ala kadarnya. Saya teringat betul menjadi Menteri Kehakiman dan HAM di bawah Presiden Megawati, pada waktu itu dipaksa menyelesaikan lebih 100 undang-undang dalam jangka waktu 2 tahun. Dan kita selesaikan. Dan sebagian besar undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Undang-undang yang suka bikin heboh seperti undang-undang pembentukan PPATK, undang-undang jabatan notaris, undang-undang pembentukan KPK, dan sebagainya. Bahkan reformasi besar-besaran terjadi pada Mahkamah Agung, ya. Pemerintah pada waktu itu melepaskan kewenangannya di pengadilan sehingga sepenuhnya, ya, urusan pengadilan menjadi urusan Mahkamah Agung. Sering diolok-olok waktu itu, ya, hakim itu katanya otaknya di bawah Mahkamah Agung, perutnya di bawah Menteri Kehakiman. Kita bilang kita lepaskan semua sehingga pengadilan seluruhnya menjadi independen. Dan itu merupakan reformasi yang luar biasa terjadi pada waktu Presiden Megawati yang kita kerjakan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ya, kita dipaksa selesaikan pembentukan MK, selesaikan pembentukan PPATK, selesaikan pembentukan KPK dalam waktu yang hanya berapa bulan. Dan semua itu selesai kita kerjakan dengan satu kerja keras yang memang sangat luar biasa. Bagaimana nasib PBB? Ya. Ini yang menjadi bahan perhatian dan renungan kita bersama. Kemarin Pak Presiden tanya kepada saya, PBB itu yang Islam yang bagaimana? Ya, mungkin kalau ini acara PKB barangkali ada Caimin, mungkin yang nari itu nggak nari orang Dayak kayak tadi itu. Mungkin narinya ya nari hadrah begitu. Pakai rebana begitu ya. Tapi kok PBB kok narinya kok nari Dayak, nari macam-macam kayak begitu. Sebenarnya PBB itu partai Islam dan sekaligus partai kebangsaan. Itu yang telah kita tegaskan sejak awal. Di negara kita ini, suka atau tidak suka, ya. Sejak tahun 1920 ada tulisan Bung Karno yang sangat monumental. Tulisan Bung Karno itu judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada waktu itu Bung Karno mengkonstatir bahwa ada 3 kekuatan politik di kalangan bangsa kita ini, kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok komunis Marxis pada waktu itu. Marxis diberangus oleh Belanda pada tahun 1924, hilang, muncul kembali muncul kembali September tahun 1945, berdiri kembali PKI, ditutup lagi pada tahun 1965 setelah G30S. Sejatinya memang ada 2 kekuatan besar, kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam. Ya, dua-duanya itu tidak bisa menang-menang sendiri. Ya,
Kaum nasionalis tidak bisa merintah sendiri, golongan Islam ditinggalkan. Golongan Islam juga tidak bisa memerintah sendiri, golongan nasionalis ditinggalkan. Dan saya kira kalau kita lihat sejarah dari tahun 50 sampai tahun 1959, kabinet kita itu selalu berganti-ganti koalisi antara dua partai besar, PNI dan Masyumi. Ya. Jadi Perdana Menterinya tahun 50 Muhammad Nasir, Masyumi. Sesudah itu Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo, orang Solo, satu kampung dengan Pak Jokowi, Masyumi. Ya. Sesudah itu Ali Sostro Amijoyo, PNI. Sesudah itu Burhanuddin Harahap, Masyumi. Sesudah itu Ali Sostro Amijoyo lagi, PNI. Selalu ganti-ganti. Dan saya kira kerjasama nasionalis dan Islam itulah yang akan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Lalu PBB ini yang bagaimana ini? Pertanyaannya begitu. Ya. Kalau kita lihat dari studi ilmu politik, sebenarnya PBB itu ideologinya itu ideologi yang disebut dengan modernisme Islam. Ya. Modernisme Islam itu meyakini Islam itu rahmatan lil alamin, berlaku universal sepanjang masa. Ajaran-ajarannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tapi sejauh menyangkut kehidupan sosial dan politik, kemasyarakatan, kenegaraan, hubungan internasional, ekonomi dan lain-lain, yang diberikan oleh ajaran Islam itu adalah prinsip-prinsipnya yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman. Jadi diyakini akidah keimanan, moralitas, etika politik yang teguh, sementara ada pemikiran adaptasi Islam dan pemikiran-pemikiran modern. Karena itu Partai Masyumi dulu sebenarnya lebih dekat kepada Partai Liga Muslim Pakistan. Saya sempat belajar di Pakistan dan research tentang dua partai, Partai Masyumi di Indonesia dan Partai Jamaat Islami Pakistan di bawah pimpinan Abul Ala Maududi, karena saya menyangka Masyumi dengan Jamaat Islami itu sama, tapi setelah distudi ternyata berbeda jauh. Sehingga saya kesimpulannya yang satu modernis, yang satu adalah fundamentalis, ya, cenderung rigid, kaku, dan ingin mengembalikan masa lampau pemerintahan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, kepala negara itu seorang imam, tidak saja kepala negara, tapi juga harus menjadi khatib tiap hari Jumat, ya, harus menjadi imam sholat 5 waktu di masjid negara dan seterusnya dan seterusnya. Waduh, kalau begitu mah repot. Jadi sebab tidak semua orang, ya, ada orang yang kadang-kadang keyakinan politik Islamnya itu begitu tingginya, tapi hal-hal ibadat kurang. Ada yang ibadatnya itu begitu tingginya, ya, tetapi ya politiknya barangkali tidak Islam. Ketika saya masih kecil di kampung, bapak saya ketua Masyumi. Ada tetangga saya namanya Muhammad Zain, tokoh PNI, ya, namanya Muhammad Zain. Pak Muhammad Zain itu enggak keluar dari masjid, 5 waktu pun ke masjid. Tapi tokoh PNI Toto, pokoknya Bung Karno, dah begitu aja. 5 waktu pun ke masjid, tapi PNI Toto. Sementara ada Pak Ali namanya, tokoh Masyumi. Itu kelihatan ke masjid cuma lebaran aja. Ya. Sama-sama yang Idul Adha, Jumat jarang-jarang, 5 waktu apalagi. Nah, tapi mau mati demi membela Islam, tapi sholat jarang-jarang. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ada tetangga kami namanya Kamarudin, muazin di masjid, ketua pemuda rakyat PKI, Masya Allah. Jadi orang tuh ya aneh-aneh begitu ya. Jadi saya pikir memang bagi kami ini ya, kami ini orang moderat ya, orang modernis ya, tidak ekstremis ya. Orang Masyumi dulu juga moderat ya,
kami-kami ini juga moderat, dan pada umumnya pemimpin-pemimpin Masyumi dulu orang-orang yang berpendidikan barat, ya, dan kemudian mempunyai komitmen yang tinggi kepada Islam. Ibu Megawati selalu cerita dengan saya bagaimana persahabatan Bung Karno dengan Pak Natsir, Bung Karno dengan Muhammad Rum, Bung Karno dengan Syafruddin Prawira Negara, sampai-sampai Bu Mega mengatakan selama revolusi itu Bu Fat itu nggak pernah masak di rumah, ya. Lalu makannya dari mana? Ya diantarin, ya. Yang paling banyak ngantarin makanan itu adalah istrinya Bapak Muhammad Rum, tokoh Masyumi. Nah, jadi zaman dulu tuh begitu, pemimpin itu nggak usah suruh mikirin cari duit, pemimpin tuh nggak usah mikirin masak semua. Nah beda zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu pemimpin itu kurus kering badannya, ya kan, kecapean kerja terus, ya, nggak sempat mikir apa-apa. Kalau pidato di podium batuk-batuk, saking kecapean dan kurusnya. Nah, itu pemimpin zaman dulu. Makin keras batuknya pidato itu, makin berwibawa dia di mata para pengikut-pengikut. Ya. Kalau zaman sekarang pemimpinnya gitu, Pak, sudahlah Pak, Bapak istirahat dulu. Ya, pemimpin itu yang gemuk-gemuk, yang banyak duitnya, yang bisa traktir orang makan di hotel, bisa segala macam. Zaman sudah jauh berubah, ya. Ideologi politik pun kadang-kadang sudah jauh berganti dengan pragmatisme. Dan karena itu saya sependapat, saya menjimak pidato Ibu Megawati kemarin, rekamannya sampai selesai saya dengarkan. Partai memang harus membentuk kader-kadernya sendiri. Ya. Karena itu seluruh warga PBB harus siap nih, dicalonkan jadi anggota DPR, DPRD dan segala macam. Jangan sampai ini siapa aja masuk ke PBB dicalonkan. Seperti terjadi di waktu-waktu yang lalu, orang masuk ke PBB tapi tidak pernah mau tunduk pada pimpinan. Dia tunduk pada organisasinya sendiri. Ya dia membawa agendanya sendiri ke partai ini, dan itu menimbulkan kegaduhan internal di dalam partai, termasuk dalam memutuskan dukungan kepada presiden. Itu menjadi pengalaman berharga bagi kita semua di masa-masa yang akan datang, supaya seluruh kader itu satu komando, seperti yang dikatakan oleh Pak Sekjen tadi. Bukan berarti kita ini mau jadi diktator, betul seperti Pak Jokowi katakan. Lah orang bilang saya diktator, orang saya ini nggak ada tampangnya diktator, Pak Jokowi. Saya pikir saya ini juga lebih-lebih nggak ada tampangnya diktator. Ya, kita ini orang akademisi, ya tampangnya nggak ada tampang diktator. Tapi kita betul-betul ingin supaya kita solid, ada arahan partai dan kita ikuti arahan itu. Dan saya berharap sekali ini kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota partai, ya kita bersyukur, ya kali ini kita lolos pemilu tanpa harus seperti Pak Sekjen katakan tadi, gugat-menggugat. Dulu tiap kali kita lolos, kita sidang lawan KPU di Bawaslu, berkali-kali kita sidang di pengadilan tinggi. Jadi kadang-kadang saya pun heran, PBB pada waktu itu lolos semua provinsi, kabupaten, kota, kecuali satu, Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, padahal KPU-nya nggak melakukan verifikasi. Seenak-enaknya aja dia bilang nggak lolos, ribut kita. Nah, jadi mestinya ya, kalau satu orang itu, kalau satu kabupaten tidak cukup pengurusnya, ya sudah PBB jangan ikut di kabupaten itu. Masa gara-gara Kabupaten Manokwari Selatan, maka seluruh Indonesia PBB tidak boleh ikut pemilu. Saya kira memang aturan-aturan ini harus dibuat dengan cara yang adil ya. Sebab kalau kita bicara jujur ya, kalau semua partai itu diverifikasi betul-betul, diverifikasi faktual, mungkin tidak ada satu partai pun yang lolos ya. Itu harus diakui. Bagaimana bisa lolos ya? Undang-undangnya mengatakan partai itu minimal mempunyai 1.000 anggota per satu kabupaten kota. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 12.000 orang. 12.000 itu dari nenek-nenek, kakek-kakek sampai bayi. Nah, partai yang mau ikut pemilu ada 70. Harus punya 1.000 anggota. Penduduknya aja cuma 12.000. Bagaimana mau ada 1.000 anggota? Tidak masuk akal. Ya, aturan-aturan yang kita buat itu sangat aneh ya.
Ya, tapi itulah yang terjadi. Jadi saya kira memang harus kita lakukan banyak sekali perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan negara kita, dan saya berharap sekali ini seluruh pengurus solid ya banyak-banyak turun ke bawah. Ya, saya memang mengakui ya, karena mungkin sudah agak tua juga barangkali ya. Kalau dulu habis waktu itu saya pokoknya kalau hari Jumat sampai Senin udah ke daerah-daerah. Ya, akhir-akhir ini saya bilang, udah Pak Sekjen aja yang lebih muda umurnya dari saya, lebih banyak turun ke daerah-daerah supaya juga terjadi kaderisasi, supaya juga PBB ini tidak one man show yang saya seolah-olah cuma ada saya saja, padahal tidak seperti itu. Hal yang paling saya takutkan dalam hidup ini adalah selama saya masih hidup dikultuskan orang, dan kalau saya sudah mati, kuburannya dikeramatkan orang. Itu yang saya sama sekali tidak mau terjadi dalam hidup saya ini. Kita rasional aja, dan dengan rasionalitas itu mudah-mudahan PBB sebagai sebuah partai Islam yang moderat ya, dan seperti kita tahu sidang musyawarah Dewan Partai ini akan melakukan beberapa perubahan Pak Presiden terhadap ADART partai untuk lebih moderat itu, termasuk ikrar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena kenyataannya memang ya dari dulu sampai sekarang, bahkan sekarang lebih banyak lagi ya, ada kalau tidak salah ada 4 ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang tingkat provinsi itu yang beragama Kristen Katolik ya, dan ada sekian banyak pengurus DPC cabang itu yang beragama Kristen Katolik, bahkan di Bali beragama Hindu. Nah, kalau disuruh mengucapkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah kan repot kita. Nah, jadi mau tidak mau teks-teksnya itu akan dirubah ya, supaya memang bisa diterima untuk semuanya, termasuk juga lagu-lagu yang tadi dinyanyikan ya, mungkin itu merupakan syairnya itu terakhir dinyanyikan kali ini. Oleh karena ada kalimat-kalimatnya juga yang akan dirubah, sehingga PBB ini betul-betul menjadi partai yang moderat ya, tidak hanya didukung oleh kalangan Islam tapi juga kalangan bukan Islam. Dan saya kira Partai Masyumi dulu ada orang-orang yang juga bukan Islam yang menjadi anggota DPR. Mr. Rembrandt itu jadi anggota fraksi Masyumi tapi Kristen ya. Sempat saya tanya Dr. Setiabudi, yang kita tahu ada jalan Dr. Setiabudi di Bandung ataupun di Jakarta, anggota DPR Partai Masyumi, dan saya tanya Pak Muhammad Natsir, itu Setiabudi itu agamanya ya apa Pak? Ya dia dulu Kristen tapi dia masuk Islam, katanya begitu, katanya Pak Natsir. Jadi Dr. Setiabudi itu anggota Masyumi dari DPR, namanya terkenal, Dr. Setiabudi. Jadi saya kira sekarang pun juga memang hal seperti itu terjadi. Beberapa anggota DPRD kita ya dari berbagai kalangan, bahkan pernah di Kabupaten Mimika ya ada 6 anggota fraksi PBB di DPRD Kabupaten Mimika, 6 itu 5 Kristen, 1 yang Islam. Itu yang terjadi. Jadi saya kira kita akan terbuka buat semua. Mudah-mudahan menjadi rahmat bagi kita semua. Kita yakini Islam itu adalah rahmatal lil alamin. Demikianlah sambutan singkat saya. Mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah hadir, dan mohon Bapak dapat memberikan sambutan dan memberikan tausiah dan bujangan kepada kita semuanya. Dan juga sekaligus mohon Bapak Presiden nanti membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.